Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Eldara Dewadu dengan NIM 20100100020. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang diberikan guna memenuhi tugas ujian tengah semester ekonomi kelembagaan yang diberikan. Nah, soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan paradigma kelembagaan. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa paradigma adalah kerangka berpikir dalam suatu model teori ilmu atau suatu hal tertentu. Nah, oleh karena itu, paradigma ekonomi dapat disimpulkan sebagai paradigma berpikir yang mendasar dari ekonomi kelembagaan. Nah, ekonomi kelembagaan sendiri ia bersifat evolusioner, kolektif, interdisipliner, dan non-prediktif. Jadi, ekonomi lebih berfokus pada konflik daripada keharmonisan, pemurusan daripada efisiensi, dan pada ketidakpastian tidak sempurna yang selalu statis. Jadi secara garis besar, ekonomi kelembagaan lebih berfokus pada penyimpangan daripada hal-hal yang lurus dan ideal. Karena hakikatnya memang seperti itulah kehidupan nyata. Selalu terjadi konflik, tidak sesuai harapan, dan penyimpangan merupakan bagian yang tak terlepas dari kehidupan kita. Nah, nomor yang kedua, jelaskan dan berikan contoh perilaku teknologis dan ideologis. Nah, perilaku teknologi dan ideologi, ilmu ekonomi dapat dianalisis dalam 4 cakupan. Yang pertama, alokasi dari sumber daya. Yang kedua, pertumbuhan kesempatan kerja, pendapatan, produksi, dan harga. Yang ketiga, distribusi dari pendapatan. Yang keempat, struktur kekuasaan. Terdapat pendekatan klasik dan neoklasik dalam paradigma ekonomi kelembagaan yang cenderung menggunakan 3 analisis pertama dalam mengolah analisisnya. Nah, sebaliknya, dalam pendekatan yang terakhir lebih condong menggunakan analisis yang keempat. Jadi pendekatan klasik atau neoklasik dan pendekatan ekonomi kelembagaan terdapat perbedaan lain, seperti halnya ekonomi neoklasik yang lebih mendekatkan pada model-model prediktif yang menjelaskan perilaku manusia dalam memberikan asumsi mengenai teori-teori yang sudah ada sebelumnya dan menarik kesimpulan dari asumsi tersebut. Kemudian, jika ahli yang setuju ke pendekatan kelembagaan lebih mendekatkan pada perilaku setiap orang dalam kelembagaan. Paham dari kelembagaan memiliki ide inti seperti kelembagaan kebiasaan, evolusi dalam berkembang, serta aturan. Tetapi, ahli kelembagaan tidak akan berusaha membangun model baru yang umum dari model perilaku manusia, kelembagaan, dan sifat dari ekonomi yang berproses dari ide-ide dan kumpulan teori khusus yang berkaitan dengan teori ekonomi kelembagaan. Nah, pikiran teknologis atau yang biasa disebut dengan instrumental merupakan penjelasan dari efek sebab akibat. Perilaku ini bukan bersifat kekerasan atau paksaan dan menjadi pokok dari kemampuannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sebaliknya, perilaku kelembagaan dilakukan dengan menggunakan aktivitas tekanan sosial dan melalui kewenangan yang ada. Nah, dari hal tersebut, ahli kelembagaan berspekulasi dan menganggap pasar tidak hanya bisa dilihat dengan mekanisme yang dapat dibiarkan begitu saja agar mencapai keseimbangan. Nah, pasar dianggap sebagai refleksi dari suatu kekuasaan, sehingga dengan adanya pasar tidak hanya mengontrol, tapi juga dikontrol. Nomor 3, jelaskan sejarah pembangunan ekonomi dengan menggunakan pendekatan kelembagaan. Nah, ekonomi kelembagaan sendiri muncul dari adanya kritikan yang ditujukan pada asumsi klasik dan neoklasik. Nah, dengan kita mempelajari ekonomi kelembagaan, maka kita akan mengetahui adanya kegagalan-kegagalan. Nah, salah satunya adalah kegagalan pasar. Nah, kegagalan pasar ini yang diabaikan atau tidak dipikirkan oleh kaum klasik atau neoklasik. Nah, di sini ekonomi kelembagaan berperan untuk mengusut apa yang menyebabkan kegagalan pasar tersebut. Jadi, ekonomi kelembagaan ini memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh asumsi klasik dan neoklasik, yaitu bahwasanya tingkat
setiap individu atau kelompok itu berbeda. Jadi, pada intinya, ekonomi kelembagaan adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan. Mereka yang memiliki faktor produksi mempunyai keleluasaan dan wewenang untuk mengatur dan berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Dalam hal ini, kepemilikan faktor produksi menjadi pelaku pengembangan perekonomian, sedangkan dalam prakteknya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan seperti faktor sosial, politik, dan lainnya. Nomor yang 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori kontrak dan informasi asimetris. Secara umum, kontrak itu menggambarkan kesepakatan antar kedua pihak pelaku dalam melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi dengan tindakan balasan atau pembayaran. Terdapat lembaga hukum yang berperan sebagai agen penegakan kontrak dari luar yang mengatur kontrak, walaupun kinerja lembaga hukum seringkali mendapatkan hambatan. Konsep kontrak pada NII berbasis pada hak kepemilikan, sedangkan teori neoklasik mengasumsikan kondisi lengkap dapat dibuat tanpa biaya. Faktanya, pembuatan dan penegakan pada kontrak kompleks sangat sulit terjadi tanpa adanya biaya. Kontrak selalu tidak lengkap pada kenyataannya dengan dua alasan. Yang pertama, adanya ketidakpastian yang menyebabkan munculnya biaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi kemungkinan ketidakpastian itu sendiri. Yang kedua, kinerja kontrak khusus yang kerap kali membutuhkan biaya dalam melakukan pengukuran. Jadi adanya ketidaklengkapan dari kontrak yang eksplisit pun membutuhkan biaya kehadiran atau biaya sewa semu yang digunakan perusahaan untuk melakukan investasi. Faktor ketidakpastian di atas dapat ditandai dengan adanya informasi asimetris dalam kegiatan ekonomi. Informasi asimetris itu sendiri menggambarkan pada adanya ketidaksetaraan informasi yang dimiliki antar pelaku ekonomi. Semakin besar ketidaksetaraan tersebut, maka semakin besar pula usaha yang dikerahkan untuk menyusun kontrak yang lebih kompleks. Ada 3 jenis kontrak menurut ekonomi modern. Yang pertama, teori agensi. Terdapat 2 pelaku yang berhubungan, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melayani kebutuhan prinsipal. Dalam hal ini, terdapat informasi asimetris di mana prinsipal tidak mengamati secara langsung tindakan agen, dan agen membuat beberapa pengamatan yang tidak dilakukan prinsipal. Teori yang kedua yaitu teori kesepakatan otomatis. Tidak seluruh hubungan atau pertukaran dapat ditegakkan secara hukum. Hukum itu memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pelaku ekonomi. Oleh karena itu, hukum itu sendiri tidak sempurna dan informasi yang relevan dapat saja tidak diverifikasi oleh pengadilan. Teori yang ketiga ada teori kontrak relasional. Kontrak ini tidak bisa menghitung keseluruhan ketidakpastian di masa depan, tapi hanya kesepakatan di masa silam. Kontrak ini bersifat implisit, informal, dan tanpa ikatan. Maka penegakan otomatis pada kontrak ini berperan penting. Seringkali ditemui pada struktur hubungan transaksi yang longgar. Pemecahan masalah pada jenis kontrak ini seringkali diselesaikan melalui kerjasama imbang dan pemaksaan atau koersi, bukan melalui pengadilan. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan pilihan rasional menurut teori Miller. Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klarifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan dan berikan contoh
karakteristik hak kepemilikan. Nah, yang pertama itu ada universalitas. Nah, universalitas itu sendiri adalah sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh data dispesifikasi secara lengkap. Contohnya, itu jika seseorang memiliki tanah, maka segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut adalah miliknya. Karakteristik yang kedua adalah eksklusivitas, yaitu hasil dari kepemilikan merupakan seluruh keuntungan dan biaya pemanfaatan sumber daya harusnya jatuh ke tangan pemilik. Contohnya, jika seorang memiliki tanah dan di atas tanah tersebut terdapat tumbuhan yang menghasilkan buah, maka tanaman tersebut milik pemilik tanah tersebut. Yang karakteristik yang ketiga itu transferabilitas, yaitu keseluruhan hak pemilikan seharusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lain melalui pertukaran sukarela. Nah, contohnya itu seperti tanah yang diwariskan orang tua secara sukarela untuk anaknya. Dan yang terakhir, enforceabilitas. Nah, yaitu hak pemilikan harusnya dijamin dari segala bentuk pelanggaran. Contohnya, surat kepemilikan tanah itu dipegang oleh kuasa hukum atau pengacara dari pemilik. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.